Baik, sekarang kita masuk Bapak Ibu sekalian ke cobaan. Dan tadi di awal pertemuan saya bilang ada dua ya. Ada bencana, ada cobaan. Kalau bencana merata, kalau cobaan datang secara individu. Ya, tadi kita sudah baca dalilnya surah Al-Baqarah ayat 155. Yang Allah bilang kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit. Nanti sudah saya jelaskan ayatnya sampai akhir. Nah ini Bapak Ibu sekalian, cobaan ini akan datang. Cuman kita rincikan. Misal lapar, haus, sakit. Bapak Ibu bangun tidur tiba-tiba flu, demam, meriang. Jalan baik-baik keseleo. Ya. Apalah bangun tidur terus secara urat, apalah masuk angin, segala macam. Atau gangguan orang gibah, orang benci, orang fitnah. Harta kita diambil orang, ya, warisan diambil, apalah segala macam. Ini sifatnya individu, bukan kayak tadi kan merata, ini individu saja. Nah ini pasti datang kepada orang beriman, pasti juga datang kepada orang fasik, pasti datang kepada orang kafir. Fasik artinya muslim tapi masih banyak dosanya ya. Baik, kalau orang beriman, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sudah istiqomah di jalan Allah, yang halal Bapak Ibu nikmati, yang haram Bapak Ibu tinggalkan, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang Bapak Ibu jauhi, lalu datang cobaan. Itu bukan berarti Allah tidak sayang pada kita, justru Allah sayang. Justru Allah SWT sayang, ya. Karena ini akan membersihkan sisa dosa kita. Kalau sudah bersih dosanya, Allah akan tinggikan derajatnya di surga. Jadi di surga itu Bapak Ibu sekalian ada derajat yang kata para ulama, kita mungkin untuk mencapainya harus 100 tahun sholat, 100 tahun puasa, 100 tahun bakti sama orang tua, 100 tahun sedekah, 100 tahun haji. Tapi umur kita cuma 60 atau 80. Bagaimana caranya kita bisa jangkau itu? Allah coba dengan penyakit 10 tahun. 10 tahun penyakit apalah ya, gula lah, penyakit inilah, rematik lah, segala macam. Itu dengan itu Allah naikkan derajat kita sampai ke istana yang tadinya kita tidak bisa jangkau dengan amal kita. Ini kalau orang beriman ya. Berarti ada dua hal, pembersihan sisa dosanya atau memang akan meninggikan derajat dia ya. Ini ada hadisnya, hadis riwayat Imam Ahmad yang kata Nabi SAW, terdapat dosa-dosa bagi orang beriman ya, yang tidak cukup dibersihkan dengan istighfar. Tapi Allah akan mencoba hamba itu, hamba mukmin, dengan ya, penyakit yang akan membersihkan dosa-dosanya. Jadi itu wajar ya, pembersihan dosa. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, dalam hadis Bukhari, Allah akan terus menguji seorang mukmin di dirinya. Sakit, gangguan orang, dijelekkan lah. Ya, Bapak Ibu jangan mengkhayal, oh saya sudah jadi orang baik nih, pasti tidak ada lagi orang yang benci saya. Nah, dibenci sama orang. Ada orang yang hasut Bapak Ibu sekalian. Jangan merasa bebas dari itu. Karena orang yang lebih baik dari kita, Nabi Muhammad SAW saja banyak orang yang benci. Ya, di zaman beliau saja ada orang-orang munafik yang tidak suka dengan Nabi SAW. Ada. Bahkan pimpinannya namanya Abdullah bin Abi Salul. Abdullah namanya. Pimpinan orang munafik itu membenci Nabi SAW. Pernah difitnah rumah tangganya Nabi SAW, dikatakan Aisyah berzina radhiyallahu anha dengan Safwan dalam kisah ifk yang masyhur pada saat Nabi SAW pulang dari perang Bani Mustalik. Ya. Kemudian pernah mereka memfitnah Nabi SAW sengaja mengajak-ngajak orang pergi perang di musim panas ya, apalah Nabi Muhammad SAW mengambil harta tidak adil dari harta rampasan perang, banyak fitnah. Tapi Nabi SAW melalui. Berarti kalau Nabi SAW saja manusia terbaik dicoba, apalagi kita ya, apalagi kita ya. Jadi cobaan itu datang secara individu ya. Dan makin tinggi iman seseorang makin tinggi cobaannya, karena cobaan itu akan tadi saya bilang membersihkan sisa dosanya atau akan mengangkat derajatnya. Dalam hadis yang lain dikatakan kalau orang mukmin meninggal maka akan keluar keringat di keningnya. Di sininya akan keringatan ya. Orang mukmin dalam sebuah hadis sahih dikatakan. Dan itu ya, kata Allah SWT, kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, dan itu ya, karena rahmat Allah, rahmatku kepadanya, kata Allah SWT. Karena dosanya masih tertinggal, maka Allah
berikan dia itu tadi. Jadi dia merasa kayak agak berat, keluar keringatnya, akhirnya membersihkan sisa dosanya. Sampai dia bertemu Allah tidak lagi tersisa dosanya. Hadis tadi yang sebelumnya saya sebutkan juga begitu. Kata Nabi SAW, belum saya lanjutkan tadi hadisnya. Kata Nabi SAW, seorang mukmin terus diuji di dirinya, di keluarganya, di hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah tidak tertinggal sedikit pun dari dosanya. Jadi sudah biasa itu Bapak Ibu sekalian. Saya yakin kalau orang di antara kita bukan anak-anak lagi, pasti pernah utangkan orang tidak dibayar. Pernah kan? Itu sudah umum, semua orang rasakan itu. Jadi kalau utangin orang, anggap sudah tidak kembali, supaya tidak pusing, gitu kan? Karena kadang-kadang kalau mereka mau datang pinjam, ngerengek-ngerengek, begitu kita nagih, kita yang merengek, ya. Itu sudah umum. Jadi jangan berpikir tidak dicoba, tapi Allah akan coba. Tapi cobaan ini bisa kita lalui, ya. Karena kata Nabi SAW, Allah tidak akan menguji hamba di atas kapasitasnya, di atas kemampuannya. Baik. Ini kalau orang beriman, masalah pengampunan dosanya atau peninggian derajatnya. Kalau orang fasik, orang muslim, tapi masih banyak dosanya, ada dua manfaatnya. Peringatan bagi dia supaya berhenti dari dosa itu yang pertama. Yang kedua, pembersihan dosa-dosanya. Itu kalau orang fasik. Jadi kalau ada orang fasik, orang muslim masih banyak dosanya, lalu dia dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti bisa menjadi peringatan buat dia supaya dia kapok. Karena orang kalau ditimpa penyakit, orang kalau kena cobaan, orang jadi berhenti buat dosa, ya. Sekarang kalau orang biasa ke diskotik, kemudian dia sakit demam, meriang, temannya telepon, mau pergi kira-kira? Dia tidak mau, dia berhenti, ya. Jadi cobaan itu datang untuk itu. Dan sekaligus membersihkan kalau dia punya dosa. Kalau orang kafir, murni peringatan. Murni peringatan. Ya. Dalilnya tentang masalah juga kalau orang fasik ini ya, orang fasik ataupun orang kafir itu ada dalam surah An-Nahl. Jadi kalau kita sebutkan sebabnya cobaan datang ada dua. Karena dosa, ya, atau karena kelalaian. Kalau orang fasik sama orang kafir ya, dosa atau kelalaian. Kalau orang mukmin murni untuk membersihkan dosanya karena dia sudah taubat dan meninggikan derajatnya. Nah kalau orang fasik, ya, ini kecobaannya atau orang kafir karena dosa atau karena kelalaian. Kalau dosa sudah saya sebutkan hadis ya, ada. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Ahmad, tidak akan ada penyakit yang tidak cukup dengan istighfar, tapi Allah coba dengan penyakit. Kalau kelalaian, sebab yang kedua daripada datangnya cobaan khusus ini, ya, itu adalah ayat Al-Quran dalam surah An-Nahl, surah nomor 16, ayatnya 107, 108. Sudah buka? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Ya. Ayat 108-nya, ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah, dan mereka adalah orang-orang yang lalai, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lalai dari kehidupan akhirat, malas ibadah, maka Allah datangkan cobaan ini untuk orang fasik tadi, ya. Cobaan ini untuk memberhentikan dia dari dosa. Berapa banyak orang Bapak Ibu sekalian mau taubat setelah datang cobaan kan? Tabrakan, masuk rumah sakit, datang bencana, bangkrut dari usaha, ya. Ada masalah rumah tangganya. Nah baru dia mau menuju ke agama. Maka kelalaian ini akan mendatangkan cobaan juga sebabnya. Kalau orang mukmin tadi sudah saya jelaskan, penyebabnya adalah untuk membersihkan dosanya, ya.
Sebagaimana juga dalam hadis riwayat Muslim ini, kalau orang mukmin ya, bila Allah, kata Nabi SAW, bila Allah mencintai seorang hamba karena imannya, maka Allah akan menimpakan padanya cobaan. Kalau orang mukmin untuk bersihkan dosanya atau meninggikan derajatnya. Juga dalam riwayat Imam Ahmad, bila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menguji hamba itu. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang mukmin dari capek. Bapak ibu capek, habis kerja, mungkin ibu-ibu masak, capek, cuci baju, urus anak, bapak-bapak mungkin begitu cari nafkah, capek. Tidak ada sesuatu yang menimpa seorang mukmin dari capek, sumpek, sedih, ya, gangguan orang lain, sakit, bahkan duri yang menusuk tubuhnya, kecuali akan menjadi pembersihan atas dosa-dosanya. Sekarang kita coba baca, Bapak Ibu sekalian, kita tadabburi ayat surah Al-Ankabut, surah nomor 29, 7 ayat pertama. Al-Ankabut surah nomor 29, ayat 1 sampai ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Bapak Ibu bilang, oh saya muslim, saya mukmin, lalu tidak diuji sama Allah, Allah uji, benar gak imannya? Subhanallah, ini terjadi, saya jelaskan dulu ayat kedua ini ya. Pernah terjadi di perang Uhud ya. Di perang Uhud itu kan Nabi SAW meletakkan, Bapak Ibu sekalian, 50 orang pemanah di atas bukit pemanah. Dan ada 650 pasukan di kancah peperangan sedang berperang melawan orang kafir Quraisy yang jumlahnya waktu itu 3.000 orang. 2.800 di kancah peperangan, 200 orang ada di sebuah lembah dipimpin Khalid bin Walid untuk memata-matai kekuatan muslimin. Yang jelas waktu itu Nabi SAW titip pesan kepada 50 pemanah, jangan tinggalkan ya bukit ini, pemanah ini, karena itu kekuatan umat Islam di situ. Kami menang atau kami kalah? Rupanya di awal serangan Quraisy kalah, yang 2.800 lari semua, 650 ini mengejar. Rupanya pemanah yang 50 ini turun ke kancah peperangan, ikut-ikutan memungut ya, harta rampasan perang. 43 orang turun, sisa 7 orang di atas bukit yang tidak. Dan Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu yang memimpin pasukan pemanah di atas yang 50 ini mengingatkan jangan turun, tapi mereka tidak mau tahu, mereka turun. Ringkas cerita Bapak Ibu sekalian, waktu itu akhirnya kocar-kacir pasukan muslimin karena 200 orang pasukan Quraisy yang ada di lembah yang memata-matai kekuatan muslim manuver dari belakang bukit naik membunuh 7 orang, lalu mereka menyerang muslimin dari belakang. Kemudian bendera Quraisy didirikan lagi kembali, akhirnya sampai mereka sempat mengalahkan muslimin. Waktu itu Allah SWT turunkan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keadaan muslimin. Dulu kan kalian pernah minta mati, oh iya mau mati syahid, mau begini, mau begitu. Baik, sekarang mati syahid di depan mata. Ayo, siapa yang mau mati? Gitu. Subhanallah, Allah SWT turunkan, kan katanya mati syahid itu bagus, ya, masuk surga, bisa berikan 70 keluarganya syafaat, dibangkitkan hari kiamat, ya, dengan darahnya mengeluarkan bau lebih wangi dari bau kasturi. Baik, ini depan mata kematian sekarang. Sabar gak? Jadi Allah uji. Kemudian ayat 3-nya, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Apakah betul-betul mereka mau meninggalkan, apa mereka mau sabar dalam cobaan? Jadi Bapak Ibu sekalian harus paham, ada dua hal partner-partneran ya, tidak bisa dipisahkan. Seperti misalnya adanya laki-laki dan perempuan, adanya malam dan siang, adanya kenyang dan lapar ya. Gak mungkin orang kenyang terus, pasti ada laparnya ya. Ada sakit dan sehat, gak mungkin kita sehat terus ya. Nggak ada di antara kita yang tidak pernah sakit seumur hidupnya, walaupun dia olahragawan, walaupun dia apalah ya, makan makanan yang sehat, pasti pernah sakit. Ada muda, ada tua, sehebat apapun dia menjaga, tetap transisi pindah dari masa muda ke tua. Ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat, semua pasang-pasang ya. Jadi Allah mengatakan masalah itu ya. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah akan mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ayat 4-nya,
Am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Sebelum saya baca terjemahannya begini. Kalau seandainya ada yang bilang, Ustaz, bagaimana kita memahami orang-orang yang buat dosa enak-enak aja terus? Kayaknya Allah nggak coba dia. Perhatikan kata Allah di ayat 4, kekal dalam Al-Quran. Ataukah orang-orang yang mengira kejahatan itu, ya, gara-gara kejahatan itu mereka akan luput dari azab kami. Sungguh buruk apa yang mereka fahami itu. Jadi kalau ada orang-orang yang berbuat dosa, dia pikir, tidak mungkin Allah hukum saya. Atau kita lihat ada orang buat dosa, terus kemudian kita anggap dia tidak dihukum sama Allah, tidak mungkin. Makin sering dia ulang-ulangi dosa itu, maka makin berat nanti hukumannya, gitu kan. Semoga Allah maafkan, kecuali dengan rahmatnya Allah. Apalagi kalau orang pas mau buat dosa, atau dia lagi buat dosa, dia berhenti tiba-tiba, itu Allah selamatkan. Tapi kalau tidak, dia terus saja ulangi, maka mungkin masalah, ya. Allah mengatakan di ayat 5-nya, "Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim." Barang siapa yang berharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan oleh Allah itu pasti datang. Maksudnya hari akhirat, hari kebangkitan, hari mati, surga dan neraka. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat 6-nya, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin." Barang siapa yang berjihad, maksudnya di sini berjihad adalah baik membela agama Allah atau dia memaksakan diri. Jahad dari sini maksudnya dia memaksakan diri dalam ibadah dan meninggalkan dosa, maka upaya itu untuk dirinya sendiri. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Banyak orang di antara kita, Bapak Ibu sekalian, sholat tidak khusyuk, sholat asal jadi, baca Quran kapan ada waktu, berzikir kapan ada waktu. Ini karena dia pikir Allah butuh ibadahnya. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh. Yang butuh itu kita. Bapak Ibu kalau sholat, kalau puasa, kalau sedekah buat Bapak Ibu sendiri. Kata Allah SWT di ayat selanjutnya, di sini katakan, dan barang siapa yang berusaha, maka dia usaha itu akan kembali dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Allah nggak butuh dengan semua itu. Terakhir ayat 7, "Walladzina amanu wa amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun." Dan orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Orang-orang yang melanggar pasti dihukum. Ingat tadi Al-Ankabut ayat 4 itu. Salah kalau ada orang buat dosa dan dianggap dia akan luput dari siksa kami. Kata Allah, sungguh ya keliru apa yang mereka fahami itu. Mustahil. Ya, makanya Bapak Ibu kalau ada kesempatan bisa dengar ceramah kami di YouTube, judulnya Indahnya Menjadi Orang Saleh. Judulnya begitu. Nanti ada saya sebutkan itu 17 dalil, 17 ya, poin keutamaan bagi orang yang melakukan ketaatan-ketaatan. Sekarang kita tutup Bapak Ibu sekalian materi kita dengan mutiara yang kita ambil. Tadi kan kita jelaskan perbedaan ada dua macam, ada cobaan, ada musibah, dalil masing-masing, sebab-sebab masing-masing, ya. Sekarang kita masuk Bapak Ibu sekalian ke penutupan materi kita, mutiara yang kita bisa ambil. Apa yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian itu, ya. Bagi orang yang sedang tertimpa, maka ada penanaman sifat sabar. Ada penanaman sifat sabar. Dan sabar ini adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Sampai Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yulaqqas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar tanpa ada hisab. Enggak ada hitungan pahalanya, udah melimpah. Dan pahala sabar akan didapat kalau kapan? Kalau cobaan sedang ada. Kalau cobaan lagi tidak ada, bagaimana Bapak Ibu bisa dapat pahala sabar? Allah juga berkata tentang surga, "Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru, wa ma yulaqqaha illa dzu haddin 'adzim." Tidak akan pernah orang masuk surga kecuali orang yang sabar. Dan tidak akan mendapatkan surga kecuali orang yang memiliki nasib yang baik. Ada sabar di sini, ya. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang paling baik yang Allah berikan kepada seorang hamba mengalahkan kesabaran. Sabar luar biasa. Nah, tapi
Perlu saya sampaikan definisi sabar ya. Sabar itu Bapak Ibu sekalian menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Itu sabar. Menerima takdir Allah dan ikhtiar cari jalan keluar. Jadi bukan kesabaran Bapak Ibu sekalian kalau kita ada orang lagi sakit atau orang lagi mau, lalu kita mengatakan sabarlah, duduk manis, tulus dadanya ya. Sabar, suruh duduk, enggak, itu salah. Bapak Ibu termasuk sabar kalau bangun tidur kemudian kita flu ya, itu. Lalu kita terima, oh Allah lagi mencoba saya, sakit flu ya, dia tidak berkeluh kesah, dia tahu sudah terjadi, kemudian dia langsung ikhtiar minum obat, minum teh hangat ya, ikhtiar. Itu namanya sabar. Masuk dalam sabar kalau ada seseorang di antara kita mengutangkan uang kepada orang kemudian kita nagih, itu sabar. Kita nagih sabar, karena sabar itu menerima takdir Allah. Oh Allah lagi coba sama saya, orang ini nggak mau bayar utang. Tapi sabar adalah menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Itu namanya sabar ya. Makanya para sahabat ridwanullahi alaihim pada saat mereka kalah di perang Uhud, Allah suruh sabar misalnya. Sabarnya bagaimana? Mereka melawan. Mereka terima keputusan Allah, mereka melawan, mereka coba keluar dari jalan keluar. Itu penanaman sifat sabar ya. Allah bilang tadi dalam Al-Baqarah, kita sudah sebutkan di awal 155, A'udzubillahi minasyaitonir wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ya, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, juga buah-buahan, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar ya. Sabar ini sifatnya untuk orang yang sedang ditimpa musibah. Dan kalau Bapak Ibu sedang ditimpa musibah seperti ini, cobaan ataupun bencana, sabar ya. Artinya coba muhasabah. Kalau bencana, cari tahu sebabnya tadi ya. Kalau cobaan, terima. Kalau kita sudah yakin kita di jalan Allah sebagai orang beriman, berarti peninggian derajat saya, pembersihan sisa dosa saya. Kalau saya fasik, oh mungkin saya punya dosa ini nih, saya tinggalkan. Itu loh. Itu sabar. Bagi orang yang sedang ditimpa ya, ini sabar. Sama juga kalau ada kerabat kita meninggal, kita disuruh sabar ya. Sabar ya. Jadi kita terima itu. Kemudian yang kedua, mutiara yang kedua, kembali ke jalan Allah. Dengan adanya cobaan kita kembali ke jalan Allah. Dan untuk kembali ke jalan Allah kita lanjutkan surah Al-Baqarah 156 sampai 157. Dengan mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi kita sudah sebutkan di mutiara pertama masalah sabar dalam Al-Baqarah 155. Lanjutannya 156-nya, setelah Allah bilang wabasyiris sabirin, 156-nya, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mereka kalau ditimpa musibah, dan perlu saya jelaskan, musibah ini kalimat yang menggabungkan antara cobaan sama bencana. Itu musibah. Induk judulnya musibah. Kalau disebutkan musibah berarti masuk dua-duanya. Masuk cobaan yang individu, masuk juga bencana. Ya. Dan sampaikanlah berita gembira. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang kalau ditimpa musibah mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Itu Al-Baqarah 156. 157-nya ulaika ya. Alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Berarti kesempatan kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ada satu anak muda Bapak Ibu sekalian di Riyadh, tabrakan, kakinya patah. 2 tahun kakinya di semen, ya, digantung. Ada satu ulama, atau sifatnya beberapa ulama di Saudi sering lakukan ini. Mereka seminggu sekali atau sebulan sekali datang ke rumah sakit, kemudian pamit sama pemilik rumah sakit atau yang bertanggung jawab untuk mendatangi kamar-kamar. Datang pamit cuma mengatakan sabarlah ya, ini pahalanya ada segala. Dinasehatin lah sebagai seorang muslim. Ya. 5 menit pindah kamar sebelah, pindah kamar sebelah, pindah kamar sebelah gitu.
Orang ini, syekh ini, orang alim ini datang dari kamar-kamar sampai tiba di kamarnya anak muda yang kakinya patah tadi. Begitu masuk ke kamar, dia bilang sabarlah, dinasihatin segala macam. Lalu dia bilang, alhamdulillah, kata anak muda itu, alhamdulillah syekh, saya bersyukur sama Allah ya atas musibah ini. Ini syekh bilang heran, biasanya yang lainnya semua pada merasa beban dengan musibah ini, malah dia merasa musibah ini baik buat dia. Kata syekhnya, kenapa bisa kau katakan ini baik? Kau bersyukur kepada Allah dengan kakimu patah? Dia bilang, syekh perlu tahu, 2 tahun yang lalu sebelum kaki saya begini, saya orang yang lalai, selalu tinggalin sholat, malas-malesan, banyak ibadah yang saya tinggalkan, maksiat saya coba lakukan semuanya. Subhanallah, satu waktu saya keluar tabrakan, kaki saya patah. Hari-hari pertama memang saya kesakitan. Akhirnya karena saya mau tidak mau, tidak bisa bergerak, mau nangis pun tetap begini keadaannya. Setelah berlalu seminggu kurang lebih, lalu saya mulai sadar kalau memang ini adalah cobaan. Lalu saya mulai pada saat itu sholat, saya berdoa, saya berzikir. Dan perlu anda tahu, selama 2 tahun kaki saya begini, saya bisa hafal 30 juz Al-Quran. Dia bilang kalau tidak datang musibah ini, mungkin saya tidak bisa hafal Al-Quran. Subhanallah, ada orang begitu. Datang cobaan, dia jadikan sebagai petunjuk. Allah SWT jadikan petunjuk buat dia. Dia sadar. Tapi yang perlu kita hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau kita buat dosa, biasanya peringatan-peringatan Allah dengan rahmatnya Allah ya, Allah datangkan bertahap ya. Kalau orang misalnya mau berzina di kamar hotel, maka pertama Allah kasih dulu rasa takut, nanti takut ketahuan, takut ini, takut itu. Dia tetap melangkah, mungkin nanti pasangannya telepon, dia tetap melangkah, dia matikan HP-nya, nanti mungkin ketangkap polisi atau dilihat sama tetangganya. Tetap dia melangkah, nanti bisa datang musibah yang besar ya. Bisa Allah rubuhkan tuh hotel, lalu dipermalukan, dia keluar dengan telanjang, naudzubillah atau apa saja ya. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati, tangkap peringatan-peringatan dari Allah. Kalau sudah ada rasa takut, oh berarti Allah ingatkan nih, nggak boleh, berhenti segera. Walaupun manusia bisa saja lalai ya, tapi kita harus hati-hati. Jadi orang yang mengucapkan kalimat istirja baik itu ya. Sebagaimana juga dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, tidak seorang pun ditimpa cobaan atau bencana, musibah, lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allahumma, ya Allah, ajirni, tolonglah aku, fi musibati, dalam musibahku ini, wakhlifli khairan minha, dan gantikan aku dengan sesuatu yang lebih baik, kecuali Allah akan mengganti cobaannya menjadi nikmat. Janji dari Allah. Ada kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, sebelum menikah dengan Nabi SAW. Abu Salamah orang soleh, luar biasa imannya, meninggal Abu Salamah. Ummu Salamah masih muda, masih butuh suami. Ada anaknya 1 Salamah. Maka di awal-awal Islam masih belum banyak laki-laki Islam. Dia dengar hadis Nabi SAW ini. Siapa yang ditimpa musibah lalu dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wakhlif li khairan minha. Kami milik Allah ya, dan kami hanya akan kembali kepadanya. Allahumma ya Allah, ajirni, tolonglah aku, fi musibati, dalam musibahku ini, wakhlif li, dan gantikan aku, khairan minha, lebih baik darinya. Maka akan Nabi mengatakan akan diganti musibahnya jadi kenikmatan. Maka Ummu Salamah bilang, saya amalkan doa ini selama 3 bulan. Dan terus saja saya bertanya, kira-kira siapa yang akan Allah gantikan sebagai suami saya? Karena kelasnya Abu Salamah ini tidak gampang pada saat itu. Orang yang beriman di awal-awal Islam, orang saleh. Dia bilang, saya tahu kekuatan doa ini setelah 3 bulan kemudian datang lamaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pasti lebih baik daripada Abu Salamah karena mengamalkan doa ini. Dan para ulama salaf Bapak Ibu sekalian itu, walaupun kaki mereka tersentuh batu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Mau keluar rumah hujan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saja, kita mau makan makanan belum siap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saja, janjian sama orang batal, tidak jadi menikah, tidak jadi buka usaha, tidak jadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Mutiara yang ketiga, munculnya solidaritas. Ya, dengan adanya musibah, maka orang akan mulai peduli lagi dengan orang lain. Ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membantu muslim dalam bencananya di dunia atau cobaan musibahnya, maka Allah akan membantunya dari musibahnya pada hari kiamat. Siapa yang mengeluarkan seorang muslim dari masalahnya di dunia, Allah akan keluarkan dari masalahnya dia di akhirat nanti. Jadi sekarang ini terutama teman-teman sekalian, saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, terutama Myanmar sekarang ini yang sangat luar biasa membutuhkan uluran kita. Yang dibutuhkan yang paling pertama adalah doa. Tak boleh kita luput. Dan sekarang saya himbaukan untuk semua imam masjid, baik itu orang Indonesia atau bukan orang Indonesia, semua muslim seluruh dunia, imamnya sudah harus kunut nazilah. Nggak boleh lagi tidak. Kunut nazilah, kunut yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW subuh, duhur, asar, maghrib, isya, semuanya pakai kunut, meminta agar Allah Subhanahu Wa Taala menolong muslimin dan membinasakan musuh-musuhnya. Karena ini biadab sekali, luar biasa biadabnya. Saya tidak bisa terus terang, semua cuplikan yang banyak disebarkan sekarang tidak ada yang tidak mampu saya lihat gitu. Perempuan muslimah sudah diperkosa, kemudian dipotong tangan sama kakinya, lalu dipotong lehernya, luar biasa gitu, kayak bukan manusia. Anak kecil dibakar, ya, terus diinjak-injak lah, dipukulin, aduh, tidak masuk di akal lah, ya. Dan itu merata, baik itu militernya ataupun masyarakat biasanya. Dan la haula wala quwata illa billah, ya. Tidak ada pemimpin muslim yang bergerak untuk melakukan hal-hal yang besar. Yang mereka bisa lakukan sekarang adalah membantu pangan, ya, obat-obatan. Ini semestinya kalau dalam Islam sudah harus bergerak, ini sudah harus berjihad, ya. Sudah tidak bisa lagi diam. Tapi kita masyarakat biasa begini, kita lakukan doa, tidak boleh lagi kita tinggalkan. Yang kedua, kita lakukan apa yang kita mampu dari bantuan-bantuan yang mereka butuhkan, dari obat-obatan, makanan, pakaian, lakukan semuanya. Yang ketiga, bila ada panggilan jihad, ya harus berjihad. Artinya pemimpin-pemimpin muslim mengumandangkan itu, maka muslimin bergerak dan tidak boleh tinggal diam. Karena perbuatan mereka ini sudah bukan cuma sekedar ras. Karena mereka masuk ke masjid, membakar Al-Quran, gitu kan? Sengaja umat Islam, dan dibakar manusianya, nih luar biasa gitu. Saya tidak habis pikir, ya, mungkin kalau orang memukul seorang laki-laki, ya, laki-laki itu jahat sama dia, mungkin ini tidak ada hubungannya orang keluar dari masjid dipukul, dibakar segala macam. La haula wala quwata illa billah. Nah, solidaritas kita harus muncul di sini, ya, harusnya begitu, peduli luar biasa, tidak boleh kita diam, ya. Dan himbauan kami kepada seluruh pemimpin muslim, harus bisa menolong saudaranya muslim. Tanggung jawab besar pada hari kiamat, ya. Siapapun sekarang harus bisa bergerak untuk menolong saudara-saudaranya di sana, ya. Bahkan saya dengar banyak sekali orang-orang Myanmar, orang-orang muslim di sana itu yang diperjualbelikan. Kalau mau dibeli maka bisa dibeli dengan $1.000, berapa dolar, dibebasin, ya. Sampai yang kami tahu dulu Raja Abdullah di kejadian sebelum ini, ya, sebelum ini kejadian ini pernah menebus, dan itu ditebus satu orang sekitar $1.000, disebut sekian orang dikeluarkan. Alhamdulillah banyak negara-negara Islam juga yang menampung, ya, seperti sekarang Saudi dan Turki, keduanya meminta agar perbatasan Bangladesh dibuka, dan Saudi sekarang membantu, sudah dikirim 50 ton makanan dan juga bantuan-bantuan yang lainnya, gitu kan. Tapi tentu kita harapannya ini orang-orang yang berbuat kekejaman ini dihukum. Kalau di zaman Nabi SAW, di zaman Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin, sudah selesai urusannya ini. Udah nggak boleh didiamkan begini, karena biadab sekali. Dan seperti sengaja diekspos. Jadi melakukan kebiadaban, disorting pakai HP-nya, baru diekspos, ya, ke media. Ini kan berarti sengaja menantang, gitu kan. Ini tidak masuk di akal, kebiadaban begini dibiarkan. Ini tidak boleh didiamkan ini, ya, tidak boleh didiamkan. Dan kata Nabi SAW juga, sebaik-baik muslim adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang yang lain. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak peduli dengan masalah atau musibah kaum muslimin, maka bukan dari golongan mereka. Bukan dari golongan mereka. Dan jihad dalam Islam, ya, ada dua, dengan jihad harta dan jiwa. Tapi selalu didahulukan dalam ayat-ayat Al-Quran masalah harta.
Allah selalu mengatakan bi amwalikum wa anfusikum, bi amwalikum wa anfusikum. Harta kalian, jiwa kalian, harta kalian, jiwa kalian. Dan kita tahu juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau berjihad maka beliau memanggil dulu sahabat untuk infak, sedekah dulu. Ya, jadi Bapak Ibu, sedekah, jangan tidak sedekah di saat sekarang ini puncaknya. Sedekah, bantu. Ya, gak bisa lagi kita hitung-hitungan di sini, dan tidak ada perhitungan di jalan Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, "Mana qasamalu min sedekah." Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Gak ada orang miskin karena sedekah, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau dengar ceramah saya, judulnya Saudaraku Ini Adalah Rahasia Rezekimu, ada di YouTube juga. Itu saya sebutkan ada 15 atau 17 sekian. Ya, kalau saya tidak salah itu jumlah poinnya, itu menambah rezeki, diantaranya sedekah. Keluarkan sedekah sekarang. Kesempatan, kapan lagi kita bisa bantu saudara kita. Kalau Allah mudahkan ada peluang untuk jiwa, maka kenapa tidak? Semuanya kita korbankan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini akan mutiara yang ketiga, munculnya solidaritas. Jadi kita jadi peduli bantu orang dan kita jadi tahu. Ya. Mutiara yang keempat, iman akan takdir adanya hari kiamat. Ini mutiara keempat, iman akan adanya takdir dan juga hari kiamat. Iman akan adanya takdir dan juga hari kiamat. Artinya Allah menentukan keputusan-keputusannya dan juga adanya hari kiamat. Dengan adanya bencana, maka manusia disadarkan oleh Allah SWT akan kelemahan mereka. Adanya musibah, manusia disadarkan. Sekuat apapun fisiknya, kalau sakit, diganggu orang, ya, atau dia capek, semua ini adalah cobaan-cobaan. Ya. Dengan adanya bencana, maka manusia disadarkan oleh Allah SWT akan kelemahannya, dan ia berjalan sesuai kehendak Allah atau takdir dengan kebijaksanaan dan keadilannya. Ya. Tentu saja kalau kita hubungkan dengan kejadian-kejadian saudara kita ini, kita mudah-mudahan itu menjadi bahan muhasabah bagi mereka. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana, apa yang sedang mereka lakukan sehingga Allah mendatangkan musibah begini. Ya. Ini kata Nabi SAW, tidak ada dosa yang tersebar di tengah-tengah kalian kecuali Allah akan utus kepada kalian pemimpin yang pemimpin zalim yang akan memimpin kalian. Ini kezaliman gitu. Ada masalah apa nih, gitu kan? Tentu kita bukan menjelek-jelekkan, tapi harusnya dijadikan bahan muhasabah. Sambil yang sedang tidak ditimpa musibah, bantu, harus bergerak, gitu kan? Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, tidak boleh diam. Juga dengan adanya bencana atau musibah, ya, cobaan ini, maka manusia disadarkan pula tentang adanya kematian dan hari pulang kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tentu teman-teman kita yang dibantai segala macam dengan biadab ini, mungkin di mata kita Bapak Ibu sekalian kejam sekali, betul, dan itu menyakitkan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat mana peduli kita nih, gitu kan? Apa yang kita lakukan? Gitu. Sudah melampaui batas. Dan bagi mereka teman-teman sekalian, mati karena ajalnya sudah datang, bukan karena siksaan itu, ya. Karena kalau belum datang ajalnya tidak akan mati. Kuasa Allah SWT. Dan Allah kalau menutup hidup seorang hamba dengan husnul khatimah, termasuk mati syahid, ya, dibunuh, itu husnul khatimah itu puncaknya mati syahid. Dan teman-teman kita di Myanmar, di Palestina ini banyak mati syahid. Kuasa Allah SWT. Orang kalau mati syahid, Bapak Ibu sekalian, orang kalau mati mau ditebas sama pedang, mau dibakar, mau ditusuk, dia sudah tidak rasa itu lagi. Yang dia rasa adalah malaikat maut mencabut ruhnya. Ya. Jadi ini saya pernah, atau saya sering kasih contoh di pengajian-pengajian saya, kalau ada orang ditabrak kereta api, kepalanya hancur, ada orang tenggelam di lautan dimakan ikan, ada orang di atas pesawat meledak, ada orang dipotong-potong badannya oleh musuh, gitu kan? Itu semua Bapak Ibu sekalian sama saja satu. Itu satu, ya. Artinya mereka tidak merasakan lagi itu. Jadi mereka tidak rasakan lagi itu, mereka merasakan hal yang lain. Mereka hanya merasakan sakaratil maut. Ya. Mutiara yang kelima, ini kita tutup dengan 7 mutiara, ya. 6 mutiara, maaf. Mutiara kelima, bagi orang mukmin, cobaan bagi orang mukmin adalah kebaikan baginya. Itu mutiara yang kelima. Artinya orang mukmin akan menjadi pembersihan dosanya dan peninggian derajatnya. Dan bagi orang fasik peringatan dan sekaligus pembersihan dosa. Bagi orang kafir murni peringatan. Mutiara yang keenam,
Yakinlah Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas kemampuannya. Itu mutiara yang keenam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah tidak akan menguji hamba di atas kemampuannya. Artinya Allah tahu memang orang-orang ini mampu, gitu kan? Maka dengan kuasa Allah SWT, Allah berikan cobaan kepada mereka dengan itu. Ya, Allahu a'lam. Baik, mungkin karena melihat waktu sudah mau masuk waktu azan ya, 1:21. Mungkin saya tutup sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Mungkin begitu saja kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti insyaallah semua diterima oleh Allah dengan pahala yang sempurna, dan semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti oleh Allah dengan kemahamurahnya menjadi pahala yang sempurna. Dan kita mendoakan negara kita secara khusus Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh rezekinya dibukakan oleh Allah SWT dan seluruh hutangnya dilunasi dengan kemahamurahannya, dan seluruh pemimpin muslim Indonesia diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan menjalankan kewajiban-kewajiban mereka sehingga lepas dari tanggung jawab pada hari kiamat. Dan seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali muslim atau non-muslim semua mendapatkan haknya, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di mana pun berada dan sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahasempurnaannya dan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Semoga selalu kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.